kembali dengan saya Wahyu Wijaya di podcast pendidikan. Pada malam hari ini saya akan membahas salah satu sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu pendidikan sistem Among dipelopori oleh Ki Hajar Dewantoro. Beliau adalah pendiri Taman Siswa dan salah satu tokoh pergerakan nasional pendidikan di Indonesia. Sistem ini menekankan pentingnya bimbingan yang bijaksana dan kasih sayang dalam pendidikan. Dalam sistem ini, peran pendidik, peserta didik, dan masyarakat diintegrasikan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang memiliki 3 aspek utama sebagai fondasi kita, yang biasa kita sebut sebagai Tridharma. Yang pertama adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah membangun kehendak, dan di belakang memberikan dorongan. Pertama, sistem Among adalah ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan memberikan teladan. Nah, di sini guru berperan sebagai panutan. Mereka menunjukkan sikap, perilaku, dan nilai-nilai moral yang diharapkan dari peserta didik. Nah, contohnya, guru datang tepat waktu, guru berpakaian rapi, guru disiplin, guru menunjukkan kejujuran, guru menunjukkan nilai toleransi, dan nilai perilaku positif yang lain, nilai-nilai positif yang lain yang dilakukan oleh guru itu direkam oleh siswa. Pada saat kita mengajar, kita bertemu dengan siswa di mana saja, di jalan. Nah, sehingga perilaku kita harus menunjukkan seperti apa itu guru yang baik. Nah, itu sama jika kita menunjukkan perilaku yang buruk, itu juga akan direkam oleh siswa. Nah, sebagai seorang guru, kita menilai siswa, tapi siswa juga menilai kita. Apa yang dinilai oleh siswa itu adalah sikap kita, perilaku kita, yang pada akhirnya akan dicontoh mereka dan menjadi akhlak mereka juga. Nah, maka di sini salah satu konsep yang penting dalam Ki Hajar Dewantara adalah sistem pendidikan budi pekerti. Nah, salah satunya ada di sini, di mana kita memberikan teladan, yang pada akhirnya teladan itulah yang akan dicontoh oleh siswa. Yang kedua adalah ing madya membangun karso, yang artinya di tengah membangun kehendak. Di sini guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong inisiatif dan semangat belajar siswa. Mereka memotivasi dan memberikan dukungan moral. Nah, contohnya, guru mengajak diskusi, dan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan kelas. Di sini guru juga akan mengevaluasi siswa, tapi bukan menjustis jadi siswa itu seperti apa, cuman dia mengevaluasi aja sampai mana, dan tidak harus diutarakan ke siswa, sebagai penilaian diagnostik saja, sehingga tindakan nanti antar siswa akan berbeda. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. Dengan begini, jika ada siswa yang membutuhkan dukungan moral, dorongan, dan siswa butuh apa, fasilitas apa, sebagai guru kita bisa mengusahakan karena kita tahu apa kebutuhan mereka. Nah, ini yang namanya kita sebagai fasilitator. Yang ketiga adalah tutwuri handayani, yang artinya dari belakang memberikan dorongan. Nah, di sini guru memberikan dukungan dari belakang, memungkinkan siswa untuk menjadi mandiri dan berkembang sesuai potensi mereka. Nah, contohnya, guru yang mengamati kerja siswa,
secara mandiri memberikan dorongan dan bimbingan saat diperlukan tanpa terlalu mengatur. Jadi di sini guru melihat masing-masing peserta didik dan memberikan dorongan jika diperlukan. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk memaksimalkan potensi mereka. Sistem Among menekankan pentingnya kebebasan dalam belajar, tetapi dalam batas moral dan etika yang dipandu oleh guru. Dengan pendekatan ini, siswa dapat berkembang secara holistik, baik dari segi akademis maupun karakter. Prinsip sistem Among ada 4. Yang pertama, kebersamaan, mengedepankan kerjasama antara pendidik, peserta didik, dan masyarakat. Yang kedua, kemandirian, peserta didik didorong untuk mengambil inisiatif dalam belajar. Ketiga, kesetaraan, pendidik berfungsi sebagai fasilitator. Dan yang terakhir adalah keterlibatan masyarakat. Masyarakat diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Penerapan sistem Among dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan aktivitas praktis. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar teori saja, tetapi juga menerapkan pengetahuan mereka dengan mengimplementasikan sistem Among. Kita menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan demokratik. Pendidikan menjadi lebih bermakna, di mana setiap siswa dihargai dan diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan minat dan potensi. Demikian penjelasan dari saya tentang sistem Among. Mari kita lanjutkan warisan Ki Hajar Dewantoro dengan menginspirasi dan mendukung generasi penerus melalui pendidikan yang penuh kasih sayang dan bimbingan yang bijaksana. Dan terima kasih telah menyaksikan podcast saya pada malam hari ini. Semoga ilmu yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi saudara sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa.